Pemirsa, pekan pertama bulan Ramadan, suasana Car Free Day di kawasan Bundaran HI MH Tamrin tak seramai biasanya. Meski diguyur gerimis, masih ada sejumlah warga yang menyempatkan olahraga di pagi hari. Sejak pukul 7 pagi, sejumlah warga tetap memanfaatkan momen bebas kendaraan untuk berolahraga. Berbagai olahraga ringan seperti berlari, bersepeda, hingga berjalan santai menikmati suasana pagi. Namun intensitas pengunjung tak setinggi CFD pada pekan-pekan sebelumnya. Ruas jalan yang biasanya padat dipenuhi warga pun kini lebih lengang. Meski gerimis hujan di tengah berpuasa, tidak menghalangi warga untuk berolahraga. Bahkan ada warga yang berolahraga sambil mengenakan payung atau jas hujan. Alhamdulillah ini enak banget nih, cuacanya sendu, sepi, gak rame. Kalau rame justru menurut saya bikin pusing nih. Larinya zigzag-zigzag, ini kan enak los gitu kan. Enak sih. Enak, udara juga dukung banget ini, adem, air adem, aman. Jadi larinya tuh makin jadi tambah semangat. Iya lah. CFD sebenarnya rame, cuman mungkin karena satu bulan puasa, kedua juga cuaca. Yang mungkin ini juga mungkin sepi, tapi lebih nyaman sih sebenarnya. Lebih enak. Tapi kalau setiap minggunya biasanya CFD juga memang. Kalau setiap minggu kayaknya saya CFD nggak kemari-mari ya, kan bukan ada itu. Cuman memang kalau saya tiap pagi di sini ramai terus gitu. Jadi sebelum CFD udah kebanyakan. Berbeda dari pekan biasanya, nuansa Ramadan nampak dari warga yang tidak membawa air minum, pedagang makanan berkurang, dan lebih banyak warga yang berjalan ringan. Ada pula beberapa petugas yang berjaga mengatur lalu lintas sepeda. Ditambah kondisi CFD yang lebih lengang justru membawa sebagian warga lebih nyaman beraktivitas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru memasuki hari keempat Ramadan, banyak warga yang ternyata sudah berburu baju untuk Lebaran nanti. Pasar Tanah Abang ramai didatangi banyak pengunjung sejak awal Ramadan. Di hari keempat Ramadan, terpantau jumlah pengunjung makin bertambah. Tujuan mereka tak lain adalah berburu baju Lebaran lebih awal. Selain baju Lebaran, kebutuhan lainnya seperti mukena dan lain-lain juga ramai dibeli warga. Ya, bagi warga Jakarta, Pasar Ben Hill bisa menjadi salah satu tempat berburu takjil yang menarik selama bulan Ramadan. Beragam takjil hingga menu lauk pauk menjadi pilihan warga untuk berbuka puasa. Nah, pemirsa, jangan sampai terlambat kalau ingin berburu takjil di Pasar Ben Hill, sebab warga sudah menyerbu lapak pedagang ini setiap harinya sejak pukul 15 sore. Dan beragam menu berbuka puasa dijajakan, mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk. Sajian minuman dingin berbagai rasa juga menjadi favorit warga untuk melengkapi menu berbuka puasa. Bubur, kampiun. Ya, selain di Ben Hill, saya mau ajak pemirsa untuk memantau juga perburuan takjil di beberapa lokasi di kawasan lainnya di Jakarta, seperti di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ada rekan kami di sana, ada Naura Syafiqah. Naura, kayaknya rame ya di belakang Naura. Gimana Naura, serunya takjil di sana? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan pemirsa. Sedang menunggu waktunya buka puasa, menghirup aroma yang sedap banget. Sebenarnya saya udah nggak tahan nih, pengen cepat-cepat makan. Karena di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, ini merupakan salah satu spot yang bisa dibilang viral dari tahun ke tahun. Karena rame banget dari ujung ke ujung. Ini penuh dengan pedagang yang jualan takjil. Dan memang kalau misalnya di sini itu takjil bermacam-macam. Dari yang tradisional, seperti yang tiap tahun ada juga yang modern. Nah, salah satunya ini tadi, salah satunya untuk
booth yang ramai oleh pembeli. Banyak sekali dari pembeli yang datang ke booth ini dan membeli berbagai macam kue-kue seperti kue tradisional dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dagangannya banyak banget dan ibunya nih kayaknya udah sibuk banget juga ya Bu ya. Banyak yang beli ya Bu ya. Alhamdulillah berkah Ramadan. Memang kalau misalnya di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat ini nggak cuma di sisi sini saja, masih ada lanjut sampai ke depan sana. Dan karena memang ini ramai sekali dari pedagang-pedagang di sini, jadi memang untuk kawasan sepanjang jalan ini agak sedikit padat dan merayap untuk kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Nah, kalau misalnya di sini varian harganya juga bermacam-macam, Juno dan pemirsa. Pastinya ini terjangkau mulai dari 5.000, kemudian lanjut hingga ke harga-harga selanjutnya. Nah, ini saya mau kasih lihat kalau misalnya Juno dan pemirsa lagi berpuasa, maaf ya, saya bikin jadi ngiler nih. Ini ada berbagai macam. Ibu, mungkin aku boleh ngobrol-ngobrol sama Ibu? Oke, boleh. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yeni. Oke. Ibu Yeni mungkin boleh dikasih tahu ini dagangannya ada apa aja sih Ibu Yeni? Macam-macam, ada lopis, serabi, ode-ode, lamang tapai, ya banyak. Oke. Berarti Ibu tiap tahun jualan di sini atau gimana? Tiap tahun. Tiap tahun. Iya. Biasa paling cepat habis itu dagangan yang mana Bu? Yang paling habis nih. Ini paling cepat habis. Biasanya. Iya. Siap Ibu kalau gitu. Ibu ini terima kasih banyak. Nah, memang nggak cuma dari kue tradisional aja, masih ada juga seperti gorengan-gorengan lainnya yang ini menjadi salah satu favorit dari warga untuk diburu untuk nantinya dimakan saat berbuka puasa. Sementara itu Juno kembali ke studio. Naura, terima kasih Naura atas laporannya. Hati-hati karena itu di pinggir jalan ya. Semoga pedagangnya juga sama pengendara kendaraan juga tadi saling menjaga seperti itu. Terima kasih Naura, selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, kami ajak Anda untuk berburu takjil lagi, masih di sejumlah wilayah di Jakarta yang bisa menjadi referensi Anda untuk berbuka puasa sore ini. Di antaranya berburu menu khas Minang, ini yang terkenal nih di Kramat Senen, Jakarta Pusat. Dan berikut liputannya. Kawasan Jalan Kramat Senen, Jakarta Pusat kembali menjadi magnet bagi warga ibu kota menjelang waktu berbuka puasa. Banyak warga yang sengaja datang ke sini untuk berburu takjil khas Minang. Sepanjang jalan aneka makanan khas Minang bisa Anda pilih, mulai dari kepala kakap, dendeng batokok lado merah, tunjang, tambusu, dan aneka lauk lainnya. Tak hanya makanan berat, Anda juga bisa membeli beberapa makanan ringan seperti lemang tapai dan bubur kampiun. Selain itu, Pasar Rawamangun, Jakarta Timur juga diserbu warga. Sejak jam 3 sore, warga sudah berdatangan untuk berburu takjil dan makanan berat. Aneka kudapan mulai dari gorengan, kolak, es pisang hijau, hingga es buah menjadi teman berbuka puasa sebelum menyantap makanan berat. Kawasan Senayan Park, Jakarta juga tak kalah ramainya. Lebih dari 200 tenan turut meramaikan event ini yang menyajikan aneka menu takjil dan hidangan berbuka dalam satu lokasi. Pengunjung dapat menemukan aneka takjil tradisional, makanan kekinian yang viral di media sosial, hingga hidangan berat untuk menu buka puasa bersama keluarga. Selain berburu takjil, pengunjung juga bisa berbuka puasa di lokasi. Kehadiran event ini diharapkan mampu mendorong UMKM kuliner lokal sekaligus menjadi ajang berkumpul dan berbagi kebersamaan di bulan suci. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Karena Ramadan ini memang selalu identik dengan berbagai kuliner khas. Nah, di Kabupaten Pandeglang, salah satu takjil yang tak pernah sepi peminat adalah apem putih bohai. Sementara itu di Depok, warga dimanjakan dengan sensasi mochi lembut bertabur kurma manis. Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin apem bohai di Pandeglang kebanjiran orderan. Kudapan berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula merah ini selalu diburu warga dan wisatawan untuk menu berbuka puasa. Proses fermentasi selama 9 jam membuat kue ini terasa gurih namun tetap lembut dan kenyal. Apem bohai ini sangat cocok dipadukan dengan gula merah cair yang manis.
saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan waktu orang kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau hujan. Makanya mendingan ke sini aja. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece, nyampe 5.000 piece dalam satu hari. Sangat antusias ya dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya. Seperti inilah proses pembuatan kue mochi kurma yang terbuat dari tepung ketan, gula, susu, dan kurma. Setelah adonan matang, kue mochi dibentuk dan diisi dengan isian manis berupa krim, lalu dibuat menjadi bulatan dan dipanaskan di oven selama 3 menit. Setelah jadi, tekstur kue mochi yang kenyal dipadukan dengan topping manis seperti kurma. Kue mochi ini jadi sajian yang pas untuk berbuka puasa, terlebih setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Aku baru pertama kali cobain. Ini ada mochi. Nah, mochinya itu isinya ternyata dia cempedak sama kurma. Nah, itu kan belum ada. Ini aku baru pertama kali coba dan ternyata enak banget, lembut banget. Terus rasa susunya itu benar-benar fresh banget dari krimnya. Margo sendiri, Margo Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cempedak. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cempedak dengan juga kurma. Selain mochi kurma, restoran di Margonda Depok ini juga menyajikan hidangan Timur Tengah dan tradisional Indonesia. Dari Pandeglang, Banten dan Depok, Jawa Barat, Pebi Febrianto, Iyung Rizky, Anyus melaporkan. Pemirsa, masjid-masjid di Yogyakarta mempertahankan tradisi menyuguhkan takjil dengan berbagai menu spesial. Salah satunya Masjid Gede Kauman yang menyajikan menu khas berupa ribuan porsi gulai kambing. Masjid Gede Kauman yang berlokasi tak jauh dari Keraton Yogyakarta menyediakan ribuan porsi takjil gratis kepada jamaah dan warga sekitar. Para pengurus masjid tampak sibuk menyiapkan makanan dan juga minuman untuk dihidangkan kepada jamaah yang ingin berbuka puasa di masjid ini. Khusus hari Kamis terdapat menu spesial yang disiapkan Masjid Gede Kauman kepada para jamaah. Ya, ada 1.500 porsi gulai kambing yang siap diberikan kepada jamaah. Menu takjil gulai kambing ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Menu gulai kambing di Kauman alhamdulillah enak sekali ya. Jujur ini mengingatkan saya ke Idul Adha gitu ya. Dan yang mana memang hal ketahui sekali dengan daging kurban itu. Ya, kan biasanya apakah setiap Ramadan selalu ke Kauman ini Mas untuk menikmati ini? Baru pertama kali. Tiap catering di catering. Ya, kalau Kamis itu biasanya kita membutuhkan 1.500 bungkus. Tapi kalau hari-hari biasa 1.300. Tambahan 200. Ya, kalau untuk khusus untuk hari Kamis, kambing itu tambahan 200. Karena ini paling. Selain hari Kamis, menu takjil di Masjid Gede Kauman juga bervariasi seperti sayur lodeh, ayam goreng, brongkos, dan juga sambal goreng krecek. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan. Jelang sahur, sudut kota Sumeneb, Jawa Timur mendadak dipenuhi warga. Mereka rela berkumpul tengah malam untuk menyaksikan pertunjukan patrol sahur yang menjadi tradisi saat Ramadan. Suasana dini hari menjelang sahur di sudut kota Sumeneb, Jawa Timur nampak berbeda. Jalanan yang biasanya lengang kali ini justru dipadati warga yang antusias menyaksikan alunan musik patrol sahur. Puluhan pemuda menyusuri jalan-jalan kota Sumeneb sambil memainkan beragam alat musik tradisional. Alunan kentongan, gamelan hingga trompet menghasilkan nada yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tabuhan ritmis menciptakan musik meriah bernuansa tradisi, menjadi tanda bagi warga untuk segera bangun dan menyiapkan santap sahur. Tadi kita bukan festival, jadi itu biasanya buat kegiatan kalau lagi bulan puasa di Sumeneb. Harusnya rutin ya
udah beberapa dari tahun yang lalu cuma upload. Tahun ini yang umumnya. Pupuk, nasi, ini bulan untuk masyarakat umum tengah. Ini tradisi atau kegiatan rutin dari kita pemuda Sumeneb, khususnya Madura. Di bulan Ramadan ini kita melakukan patrol sahur khususnya di bulan Ramadan. Ya, pada dasarnya untuk membangunkan pemuda atau warga-warga sekitar untuk menyantap sahur. Musik patrol sahur menjadi tradisi kegiatan pemuda di Sumeneb setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk membangunkan warga, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Bulan Ramadan di Turki menjadi momen